Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Dwi Jayanti, NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perbankan, lembaga keuangan bank, sejarah perbankan, peran dari perbankan, produk dan jasa dari perbankan, manajemen risiko, dan rahasia perbankan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengertian dari perbankan sendiri yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, serta transaksi keuangan lainnya. Jadi selama ini kita menabung dalam ATM atau bank itu sendiri, itu termasuk dalam bagian perbankan itu sendiri. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lainnya lah, dan kemudian meminjamkan uang untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional tersebut. Nah, lembaga keuangan ini merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan ya tentunya ya, yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, himpunan dana dari masyarakat, asuransi dan lain sebagainya. Nggak hanya itu, lembaga keuangan ini juga perlu memutar arus uang yang dalam perekonomian dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga yang sudah dikelola oleh lembaga keuangan, atau persentasenya itu naik turunnya itu dilakukan dianalisis oleh lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah bank atau sejarah perbankan. Asal mula kegiatan perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam sejarah perbankan arti bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan tempo dahulu, mungkin penukaran uang dilakukan antar kerajaan satu dengan kerajaan lainnya, seperti barter mata uang gitu. Jadi dalam kerajaan tersebut mungkin seperti negara-negara menggunakan dolar dan rupiah, jadi menggunakan beda mata uangnya gitu. Lalu dalam tahapan-tahapan sejarah ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap prastadium atau embrional. Pada tingkat ini muncul penitipan uang di kuil, bukan dengan tujuan menabung, tetapi melainkan karena tempatnya dianggap lebih aman untuk menjaga uang dan menghindari resiko pencurian dan perampokan. Hal tersebut terjadi pada kuil di daerah Babilonia sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Lalu tahap kedua adalah penerimaan dan pemberian kredit. Nah, usaha bank yang menonjol pada zaman Babilonia kuno adalah Igibi Bank, dan perkembangan pesat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bank ini bukan saja melakukan jual beli mata uang, tetapi juga menerima simpanan dan memberikan kredit dengan motif mencari untung. Usaha ini kemudian lebih berkembang di Yunani. Oke, tahap ketiga adalah munculnya fasilitas transaksi pembayaran. Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman, akan ada inovasi-inovasi baru. Kemajuan perdagangan menimbulkan perkembangan yang baru dalam alat pembayaran seperti wesel. Walaupun belum dapat dipindah tangankan, bank juga berfungsi sebagai clearing house. Kemajuan yang sangat menonjol adalah lahirnya jenis simpanan giro dan pembayaran dalam pemindah bukuan atau pembukuan dalam
dalam bank tersebut. Tahap selanjutnya yaitu tahap terakhir, terdapat dua kejadian yang paling penting, yaitu terciptanya tenaga kerja baru oleh Goldsmith Bankers dan juga lahirnya bank-bank sentral yang ada di dunia ini. Yang pertama ada di Prancis, di daratan Eropa, selanjutnya ada di Inggris juga. Lembaga keuangan di Inggris ini selama abad pertengahan tidak menampakkan perkembangan yang signifikan. Pada masa pemerintahan Raja Tudor abad ke-15 sampai 16, terjadi perkembangan pesat dalam perdagangan dan akumulasi modal. Selanjutnya yaitu peran-peranan perbankan yang ada di Indonesia. Ada beberapa peran penting perbankan. Yang pertama yaitu peran penting perbankan dalam sistem keuangan. Sistem keuangan memegang peran yang penting dalam perekonomian di Indonesia tentunya. Sebagai bagaimana dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dari dana pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien atau tidak baik, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat memperhambat pertumbuhan ekonomi. Perbankan merupakan salah satu industri keuangan yang menjadi bagian dari sistem keuangan. Di samping pasar modal, dana pensiunan, asuransi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keuangan di Indonesia. Saat ini perbankan yang ada di Indonesia masih memiliki pengaruh yang paling terbesar dalam menduduki stabilitas keuangan, sistem keuangannya. Lalu yang kedua, peran bank sebagai agen pembangunan. Selain peran bank sebagai sistem keuangan, peran bank ini dalam suatu negara juga meliputi dapat dilihat meliputi masyarakat atas keberadaan bank mereka sendiri, yaitu untuk membangun seperti rumah KPR atau UMKM dan lain sebagainya. Di sini tuh terkait dengan harapan masyarakat yang sudah mempercayai peran bank sebagai agen pembangunan, masyarakat ini memiliki 3 peran penting yang dijalankan oleh peran perbankan tersebut. Yang pertama ada lembaga kepercayaan, agen pembangunan negara, pemberi layanan. Lembaga kepercayaan yaitu dasar utamanya kegiatan perbankan adalah kepercayaan yang harus dibangun dengan baik oleh pihak perbankan untuk mempercayai nasabah-nasabah yang untuk dipercaya nasabah-nasabah yang sudah melakukan transaksi di perbankan tersebut. Yang selanjutnya ada agen pembangunan. Kegiatan perekonomian masyarakat ini di dalam sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan oleh kedua sektor tersebut, dan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Peran perbankan sebagai agen of development ini sebagai terasa pada bank-bank pemerintah yang selain menjalankan peran komersial juga membantu menjalankan misi pemerintah untuk mendukung kelancaran program pembangunan yang strategis, misalnya menyalurkan kredit kepada petani, untuk menyalurkan kredit kepada sektor industri, lalu membangun jalan, bandara, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah pemberi layanan atau agent of service. Selain memberikan atau melakukan kegiatan penghimpunan kepada dan saluran dana kepada masyarakat, bank ini juga memberikan penawaran jasa perbankan yang harus lebih baik kepada masyarakat tersebut. Jasa yang ditawarkan bank ini berkaitan dengan perekonomian secara luas. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, menitipkan barang berharga atau pegadaian, pemberian jaminan bank atau utang piutang seperti itu.
Jadi tadi saya sudah menjelaskan mengenai peran-peran perbankan, sejarah perbankan, dan selanjutnya yaitu jenis produk dan jasa pada perbankan tersebut. Tentunya memiliki produk tentu dalam perbankan sendiri memiliki produk dan jasa yang ada di bank sebagai perwujudan dari fungsi bank pada bab sebelumnya. Yaitu yang pertama ada produk-produk simpanan perbankan yang terdiri dari yang pertama ada giro. Giro ini adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah, individu atau perorangan maupun badan usaha dalam rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja. Lalu selanjutnya yaitu ada tabungan. Tabungan ini sering sekali dilakukan oleh masyarakat untuk menabung di bank seperti itu. Tabungan ini merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, lalu slip penarikan, kwitansi, atau kartu anjungan dana mandiri atau ATM yang biasanya kita bawa kemana-mana dan kita ambil uang di mesin ATM. Lebih mudahnya seperti itu. Lalu ada deposito. Deposito ini merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu yang cukup panjang gitu. Jadi kita menabung, kasarannya gini, kita nabung udah nggak bisa diambil sampai waktu yang sudah ditentukan. Penarikannya pun itu dilakukan sesuai jangka waktu yang kita tentukan atau yang jangka waktu yang sudah ditentukan lah. Namun saat ini sudah ada beberapa bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat saja. Lalu apa aja produk-produk pinjaman perbankan? Yang pertama ada kredit usaha, yaitu untuk kebanyakan ini untuk usaha UMKM gitu, yang menyediakan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk mendukung tujuan usaha-usaha mereka, dari membantu memberi pinjaman uang kepada pengusaha-pengusaha baru gitu. Yang kedua ada kredit konsumsi. Kredit konsumsi ini adalah kredit yang sering digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif seperti membeli rumah, kendaraan pribadi, keperluan lainnya. Kredit ini biasanya cukup laris di kalangan rumah tangga atau pembangunan rumah, KPR, kredit kendaraan seperti itu. Selanjutnya kredit multiguna. Kredit multiguna ini kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, baik untuk konsumsi maupun untuk memulai usaha-usaha baru gitu. Selanjutnya apa aja resiko-resiko bank? Secara sederhana, resiko dalam bank ini melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan, keluarga, dan juga masyarakat atau nasabah. Dengan demikian, manajemen resiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi program penanggulangan resiko. Jadi manajemen resiko bank ini mempunyai peran sangat penting untuk nasabah-nasabah bank yang mendapatkan masalah-masalah. Jadi mereka membuat rancangan-rancangan dan menyusun resiko-resikonya untuk ke depan itu seperti apa. Ada beberapa jenis resiko, yaitu yang pertama ada resiko kredit. Resiko kredit ini resiko yang timbul akibat kegagalan debitur atau pihak lainnya dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang kedua ada resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca
dan rekening administrasi termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Selanjutnya ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini adalah akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus atau kas dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Dan masih beberapa banyak lagi resiko-resiko yang dihadapi oleh resiko bank tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengertian rahasia bank. Sifat dan rahasia bank. Mengenai sifat rahasia bank ada dua teori yang ditemukan, yaitu teori mutlak dan juga teori relatif. Teori mutlak sendiri yaitu menurut teori ini rahasia bank bersifat mutlak. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya tercatat di dalam bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan. Dengan alasan apapun oleh siapapun, kerahasiaan ini tidak boleh sampai dibocorkan. Lalu ada teori relatif. Teori relatif ini mengenai teori yang bersifat semua keterangan tentang nasabah dan keuangannya yang tercatat di dalam bank diwajibkan dirahasiakan, namun bila ada alasan yang mendesak diperbolehkan atau yang dibenarkan oleh undang-undang. Rahasia bank mengenai keuangan nasabah yang bersangkutan boleh dibuka kepada pejabat yang berwenang, misalkan pejabat-pejabat perpajakan, lalu penyidik tindak pidana ekonomi seperti KPK dan lain sebagainya. Lalu untuk masalah yang berkaitan dengan rahasia bank, yaitu yang pertama ada menyangkut ruang lingkup kerahasiaan, lalu menyangkut jangka waktu bagi bank. Yang ketiga ada masalah mengenai siapa yang dibebani dengan merahasiakannya. Yang keempat ada mengenai sikap dalam mengambil keputusan. Yang kelima mengungkapkan kejadian. Yang terakhir ada masalah adanya persetujuan nasabah tersebut. Baik, itu saja dari saya untuk menjelaskan berbagai materi-materi perbankan yang sudah diberikan oleh Bu Rini. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.